Ada titah dari Yang Mulia. Seluruh anggota keluargamu akan dihukum pancung semuanya. Jasad-jasad mereka digantung di gerbang Wu selama 1 bulan. Untuk menjadi peringatan bagi seluruh negeri. Yang Mulia Selir Agung tiba. Kau datang. Kudengar jenderal seniormu lebih rela wafat daripada tunduk berteriak minta keadilan. Yang Mulia murka. Ia dijatuhi hukuman sayatan 108 kali. Liu Ruxue, aku sudah dicopot dari posisi permaisuri. Mengapa kau masih menyesatkan Yang Mulia? Hingga menyeret seluruh keluargaku ke titik ini? Karena kau telah menyebabkan anakku tiada. Dendam sedalam lautan, mana mungkin kubiarkan kau lolos. Paduka mengingat hubungan kalian sebagai pasangan sejak awal. Maka ia menganugerahkan anggur beracun agar tubuhmu tetap utuh. Setelah aku meninggalkan dunia ini, bukankah ia akan mengangkatmu menjadi permaisuri? Selir Agung? Semoga kelak tidak berakhir seperti diriku. Aku telah mendampingi Baginda selama perjalanan panjang. Kedekatan kami tentu berbeda. Jadi tak perlu permaisuri repot memikirkannya. Selir Agung terlalu memikirkan hal yang tidak-tidak. Permaisuri yang akan mendampingi kami sudah ada orang lain. Baginda, adik kedua, mengapa kalian bersama? Karena Yaner adalah satu-satunya yang kami cintai. Bertahun-tahun berpura-pura di depan kalian berdua, aku sudah cukup muak. Kalau bukan karena masih membutuhkan kekuatan keluarga ibu kalian, Yaner sudah lama menjadi permaisuri kami. Kakak, meskipun klan ibumu dan keluarga permaisuri, sehebat apapun, lalu kenapa? Kini klanmu dan Liu telah dilenyapkan seluruhnya. Sekarang semuanya hanya milik aku dan Huangdi. Perempuan tak tahu diri. Berani sekali kau menyingkirkan keluarga sendiri. Karena aku tidak rela. Sebagai putri sampingan aku harus selalu berada di bawah. Oh ya, dulu anakmu sama sekali bukan tewas karena permaisuri. Akulah yang karena cemburu mengusulkan kepada Huangdi agar membuatmu kehilangan kandungan, lalu menimpakan kesalahan pada permaisuri. Sekali dayung 2 pulau terlampaui. Kau lihat, kau dan permaisuri bertarung mati-matian sekian lama. Bukankah akhirnya semua hanya untukku? Tidak mungkin. Aku, anakku. Sampaikan titahku. Aula Fenggu terbakar. Permaisuri dan Selir Agung tewas dalam kobaran api. Istana Tengah tak boleh sehari pun tanpa pemimpin. Maka aku kukuhkan putri keluarga Liu, Liu Ruyan, sebagai permaisuri. Hati raja sulit ditebak. Kesetiaan hingga uban sulit diraih. Sungguh lucu diriku. Baru menjelang ajal bisa melihat kenyataan. Selir Agung, sia-sia kita berdua bertarung nyaris seumur hidup. Pada akhirnya, hanya menjadi bidak dalam permainan orang lain. Dun Mo-chan, meski harus mengembuskan napas terakhir, aku tetap takkan memaafkanmu.
selama bertahun-tahun menemani kalian berdua. Sandiwara ini pun sudah cukup kulakoni. Kau dan Permaisuri bukankah akhirnya semua hanya untukku? Selir Agung. Selir yang mulia. Apakah beta sedang bermimpi? Mengapa diriku di cermin terlihat begitu muda? Baginda Permaisuri, selir itu berani-beraninya mengandalkan kehamilan putra mahkota, membujuk Paduka Kaisar untuk membawanya ke Aula Kifu guna memohon berkat. Padahal tempat itu adalah situs suci kekaisaran, yang hanya boleh dimasuki Kaisar dan Permaisuri. Bukankah ini secara terang-terangan mempermalukan Anda? Menurut hamba tua ini, Baginda seharusnya menunjukkan wibawa sebagai Permaisuri utama dan memberikan pelajaran yang pantas kepada selir itu. Aula Kifu. Kau bilang selir hendak memohon berkat bagi janinnya? Hari ini. Hari apa? Tanggal 7 bulan 6 tahun ke-62 Dali. Baginda, jangan-jangan Baginda masih bingung karena baru bangun. Tanggal 7 bulan 6. Ternyata aku hidup kembali. Dan kembali tepat pada hari selir itu kehilangan janinnya. Di kehidupan sebelumnya, Kaisar Jun Mochen membawa selir ke Balai Kifu Tiantan untuk berdoa agar saat selir melahirkan, ibu dan bayi selamat. Tak disangka, di tengah jalan terjadi penyerangan. Selir terluka parah dan kehilangan janinnya. Lindungi Paduka Kaisar, cepat pasang barisan. Cuer. Pengawal. Bahkan dari tubuh penyerang ditemukan lencana keluarga kami, keluargamu. Permaisuri. Karena iri pada selir, engkau bersama keluargamu menggunakan cara kotor semacam ini untuk mencelakai keturunan kerajaan. Pengawal, tarik kembali cap dan kitab resmi Permaisuri dan cabut gelar bangsawan tingkat tertinggi keluargamu. Tanpa titah, tidak boleh memasuki ibu kota. Paduka Kaisar, hamba sungguh difitnah. Liu Ruxue, kau meniru Permaisuri Wu. Demi menjelekkan namaku, kau bahkan rela menyakiti darah dagingmu sendiri. Liu Ruxue, kau takkan mendapat akhir yang tenang. Selama beberapa tahun berikutnya kau sengaja menghasut hingga keluargamu, asal ibuku, dan keluarga Liu, di belakang selir Gui bertarung tanpa henti. Sampai aku wafat, baru kusadari. Ternyata semua ini hanyalah siasat Kaisar untuk meraih dua tujuan dengan satu anak panah. Yang mulia, anggrek ini mekarnya sungguh indah. Setelah Anda meminum obat, hamba akan memetik satu kuntum yang paling elok untuk disematkan di sanggul Anda. Permaisuri, anggrek yang kukaruniakan padamu. Bagaimana? Cukup memuaskan? Itu sengaja kuperintahkan kepada pengasuh Yu, agar dirawat dengan tulang dan darah orang keluargamu. Di bawah pot bunga itu, bahkan terkubur tengkorak kecil putra tunggal kakakmu. Sekarang masih menyukainya? Yang mulia, Pengasuh Yu, memang begitu. Aku memang tidak seharusnya hanya diam. kalau begitu Yang mulia, silakan minum obat dulu. Yang mulia, ada apa? Xiao An, pergilah temui kakakku. Katakan bahwa di kuil Tiantan ada bahaya. Rencana keluargamu menghadapi malapetaka besar. Cepat pergi. Baik. Sembah sujud kepada Yang Mulia Permaisuri. Minggir. Sampaikan titahku. Selir mulia dalam bahaya. Panggil orang pergi ke Aula Kifu. Baik, Jalan. Jun Mochen, kali ini, yang kehilangan bayi bukan janin dalam rahim Liu Ruxue, melainkan ambisimu yang keji dan layak ditumpas. Cuer, hati-hati. Tunggu. Selir mulia, perlahanlah.
Saat mujur telah tiba, Tri Permaisuri datang menghalangi. Mengapa demikian? Altar ini tidak boleh kau naiki. Dalam rahim hamba sedang mengandung darah keturunan naga. Pewaris agung kerajaan tentu akan dilindungi langit dan bumi. Bagaimana mungkin tidak boleh naik? Apakah karena Paduka Permaisuri melihat hamba lebih dulu mengandung penerus, lalu merasa iri? Melihatmu dengan rambut acak-acakan bak perempuan liar, masih berani menunggang kuda di dalam istana. Apakah kau sudah melupakan seluruh aturan dan tata krama istana? Di mana Yugugu? Antarkan Permaisuri kembali ke istana. Saat mujur telah tiba. Ada penyerang. Lindungi Baginda. Cepat, Lindungi Baginda. lindungi Baginda. Lindungi Baginda. Ada penyerang. Lindungi Baginda. Cepat. Cepat masuk ke aula. Suer, hati-hati. Lindungi Baginda. Kalau begitu pedulikan saja dan lindungi sendiri. Baginda, selamatkan kami. Lindungi Baginda. Baginda. Paduka Kaisar diserang. Lindungi Baginda. Cepat lindungi Baginda. 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 Biarkan satu hidup. Yang lainnya, habisi tanpa ampun. Kesini. Periksa selir mulia. Pastikan dia dan bayi dalam kandungannya baik-baik saja. Baik. Hamba lapor, Paduka Permaisuri, selir mulia dan bayinya selamat. Semua baik-baik saja. Tulis resep obat penenang kandungan dan kirimkan ke selir mulia. Ingat, gunakan bahan terbaik. Baik. Kau terluka. Tidak apa-apa. Aku lahir dari keluarga jenderal. Luka kecil begini bukan apa-apa. Tapi kau benar-benar ceroboh, tergesa-gesa sekali. Di kehidupan lalu juga karena kau yang... Apa yang kau katakan? celaka. Keluargamu akan dijebak. Cepat cari lencana. Baginda, kami menemukan rencana pinggang keluargamu di pinggang si penyerang. Selir mulia, kau juga sudah kembali. Kau bilang, apakah kita ini bangkit dari kematian? Atau hanya cahaya terakhir sebelum padam? Lihat bayangan kita berdua. Mana ada hantu yang punya bayangan? Sekarang, kau akan bertindak bagaimana? Maaf, Yang Mulia Gui Fei. Hamba benar-benar tidak tahu bahwa Anda juga berada di sini. Cukup, Gui Fei. Di kehidupan lalu kau juga tidak pengecut seperti ini. Bukankah itu hanya sandiwara saja? Jenderalmu, apakah engkau sudah menemukan lencana sabuk itu? Benar saja ada pada dirinya. Terima kasih atas petunjuk Yang Mulia Gui Fei, sehingga keluargamu terhindar dari bencana lenyapnya seluruh keluarga. Oh ya, masih ada satu hal. Yang Mulia Permaisuri, ampuni kami.
Hamba hanya mengikuti titah Paduka Kaisar. Paduka Kaisar yang memerintahkan kami mengoleskan racun pada anak panah. Racun itu membuat orang tak bisa berbicara, tubuh tak dapat bergerak, namun masih tetap sadar, sementara rasa sakit terasa sangat berlipat ganda dari orang biasa, tetapi tidak sampai merenggut nyawa. Kaisar keparat. Di kehidupan lalu dia menghabisi anakku dan memusnahkan seluruh keluargaku. Dia membuat dua suku kita saling menumpahkan darah. Aku akan segera menyingkirkan dia. Jangan. Yang mulia Selir Mulia, negara tak boleh sedetik pun tanpa raja. Jika Anda menyingkirkan beliau, niscaya seluruh negeri kacau dan rakyat menderita. Lantas apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan berdiam diri saja? Siapa bilang kita akan membiarkannya? Setelah dia begitu, baik pada kita berdua. Mana mungkin kita berpangku tangan? Aku akan membuatnya hidup lebih buruk daripada wafat. Paduka telah terkena racun aneh, hingga tak sadarkan diri. Semua orang di istana dicurigai. Mulai hari ini gerbang istana ditutup. Tak seorang pun boleh keluar atau masuk seenaknya. Menutup gerbang istana? Lalu bagaimana penawar racunku bisa masuk? Perempuan kejam itu. Dalam waktu sebatang dupa, jika rumah sakit Tai tak menemukan cara, nyawa kalian jadi taruhannya. Yang mulia Permaisuri masih terlalu berbelas kasih. Menurutku, jika mereka tak dapat menyembuhkan Paduka, mereka berarti makan gaji buta, bahkan harus menanggung hukuman sampai 9 turunan. Sampaikan titahku. Singkirkan. Ampuni kami, Yang Mulia Permaisuri. Ampuni hamba. Hamba punya resep rakyat jelata. Menggunakan endapan air liur bayi, dapat menawar segala racun. Yang Mulia Permaisuri, mohon ampun. Mohon ampun, Yang Mulia. Hamba memiliki sebuah resep rakyat. Menggunakan endapan air seni anak laki-laki, dapat menetralisir segala racun. Endapan air seni anak? Zeng, Tuan Zeng, apa kau sudah gila? Tubuh Baginda Kaisar itu amat mulia. Bagaimana bisa begitu? Endapan air seni anak? Aku selalu berada di pavilion dalam. Benar-benar kurang wawasan. Mohon dokter Istana Zeng menjelaskan. Sebenarnya apa itu endapan air seni anak? Itu adalah air seni anak laki-laki yang belum bali. Baginda Kaisar. Baginda Kaisar. Baginda Kaisar. Bangunlah Baginda. Baginda Kaisar. Baginda pernah berjanji akan menunggu sampai anak kita lahir. Bagaimana Baginda tega begini, Baginda Kaisar? Baginda Kaisar. Baginda Kaisar. Liu Ruxue, bodoh sekali kau. Apa dia ingin menghabisi diri ini dengan pukulan? Cepat lepaskan aku. Segera lepaskan. Baginda Kaisar. Baginda Kaisar. Yang Mulia Selir Agung. Saat ini tubuh Baginda Kaisar sangat lemah. Beliau tidak sanggup menerima perlakuan seperti ini. Berani sekali. Selir Agung sungguh memikirkan Baginda. Hatinya amat berduka. Apakah dokter Istana Shu juga hendak menghalangi? Hamba tidak berani. Yang Mulia Permaisuri. Baginda Kaisar. Baginda Kaisar hampir tidak bertahan lagi. Air seni anak pun tidak masalah. Asal bisa menyelamatkan Baginda Kaisar, semuanya adalah obat yang baik. Benar apa yang dikatakan Selir Agung. Di ambang hidup dan wafat, hal lain sudah tidak penting. Dokter Istana Zeng. Baik, lakukan sesuai yang kau sarankan. Siapkan obat sekarang juga. Baik. Aroma apa ini? Bau sekali. Berani sekali. Mereka berani-beraninya membuatku meminum benda sejorok ini. Tunggu sampai aku terbangun. Kalian sekeluarga akan kubuat menanggung hukuman berat.
Basmi. Basmi tanpa ampun. Bunuh. Bunuh tanpa ampun. Pengawal, bawa semua yang ada di sini, bunuh tanpa ampun. Jangan sampai ada kabar tersebar. Dan kalian, aku, Baginda kena racun. Pikiran beliau jadi kacau. Perkataannya tidak bisa dipercaya. permaisuri. Mohon ampun, Baginda. Semua salah hamba. Resep obat ini disebarkan ke seluruh negeri oleh ayah dan kakak hamba. Untuk mencari serbuk putih paling murni dari tubuh manusia bagi Baginda. Jika Baginda demi hal ini, membunuh untuk membungkam, maka rakyat di seluruh negeri ini, serta ayah dan kakak hamba. Baginda, apakah akan bunuh? Atau tidak bunuh? Menyebar ke seluruh negeri. Tidaklah. Sampai semua orang di negeri ini tahu bahwa aku enyah. Semuanya enyah dari hadapan aku. Di hadapan banyak orang, menampar wajah Paduka Kaisar. Kau benar-benar berani. Tapi, apa kau tidak takut dia menjadi murka, lalu menghabisimu? Dia tidak berani. Komandan pengawal kerajaan adalah kakak kandungku, Mu Changsuan. Jenderal besar penjaga perbatasan adalah paman dari pihak ibu. Di tanganku sekarang masih ada jimat perlindungan yang bisa mengerahkan 1.000.000 prajurit. Pada kehidupan lalu aku begitu bodoh, hingga menyerahkan kekuasaan keluarga ibuku kembali padanya. Segelas anggur beracun, sebuah kebakaran besar, nyawa kita berdua melayang, sementara orang lain yang menikmati hasilnya. Kaisar kita ini, sungguh lihai. Setelah hidup kembali sekali lagi, aku sama sekali tidak mau mengulangi jalan lama. Mu Yunsi, di kehidupan yang lalu, aku menganggapmu musuh terbesarku. Namun di kehidupan ini, aku, Liu Ruxue, akan mengikuti perintahmu, asalkan kau membiarkanku menuntut balas sepenuhnya. Kakak, kau akan segera bertemu lagi dengan anakmu. Selir mulia, Sri Permaisuri, semoga perjalananmu ke alam sana lancar. Hutang nyawa seluruh keluarga Liu. Dan anakku yang belum sempat lahir, Jun Mo Chen. Liu Ruyan, aku akan membuat mereka membayar setimpal. Adik tirimu itu benar-benar bodoh. Bagaimana kalau kita mulai dari dirinya terlebih dahulu? Di dalam arak ini ada obat penidur. Hati-hati. Permaisuri, beta sengaja membawa satu kendi arak harum untuk menikmatinya bersamamu. Mengapa Baginda datang ke sini? Kedatangan beta kali ini adalah untuk berterima kasih atas budi baik Permaisuri yang telah menyelamatkan nyawa beta, sekaligus mengingatkan beta tidak kejam pada mereka yang tak bersalah. Begitukah? Tak kusangka Baginda, ternyata orang yang tahu membalas budi. Tentu saja, surat-surat yang ayah dan kakakmu kirimkan kepada beta sudah beta baca. Beta sudah membalas mereka. Beta dan Permaisuri baik-baik saja. Silakan. Jun Mo Chen, dalam kehidupan terdahulu, 1 kendi arak, dan 1 nyala api. Kau mengakhiri hidupku. Di kehidupan sekarang, segelas arak ini, niat apalagi yang kau sembunyikan?
Apa yang terjadi, Permaisuri? Kau pasti sudah terlalu banyak minum. Biarkan beta membantumu ke tempat tidur untuk beristirahat. Andai saja tahta beta sudah kokoh, kekuasaan nyata berada di tangan ayahmu, apa perlunya beta berlelah-lelah sejauh ini? Ruyan, maaf membuatmu merasa tersisih. Selama bisa bersama Kakanda Kaisar, Yaner tidak akan merasa tersisih. Baginda, bukankah ini lebih mendebarkan? Kenapa kamu mengenakan pakaian permaisuri? Kalau mau cari sensasi, kejar saja sampai habis. Kakanda Kaisar, kalau tidak berkenan, apakah akan mengganggu permaisuri? Tenang saja. Di dalam cawan arak itu, kucampur dosis obat untuk 10 orang. Apapun yang kita lakukan, dia takkan terjaga. Jun Mochen, kalian benar-benar lihai bersenang-senang, ya? Kalau begitu, biar aku menambah bara untuk kalian. Paduka Kaisar, hamba ada hal yang ingin disampaikan. Apa itu? Aku sedang mengandung anak Paduka. Apa? Yaner, kita akan punya anak. Namun, anak ini tanpa status resmi, kelak harus bagaimana? Tenanglah, aku sudah punya rencana. Dalam 2 hari lagi adalah ulang tahun Sri Permaisuri Agung. Aku akan mengundang Mu Changxuan masuk istana menghadiri jamuan. Saat itu, aku suruh pelayan menaruh sedikit obat padanya. Lalu kita katakan bahwa dia telah berlaku lancang padamu. Paduka ingin hamba menikah dengan orang lain? Namun di hati hamba hanya ada Paduka. Ini hanyalah langkah demi menyeimbangkan kepentingan. Coba kau pikir, keluargamu selama ini selalu menekan aku dengan kekuasaan. Jika kau mempermalukan Mu Changxuan, itu sama saja membalaskan dendamku. Tapi, bukankah ini tidak adil bagi permaisuri? Adil? Dia bahkan memaksa aku minum. Ah, sudahlah. Bagaimanapun, asal anggota keluargamu menghembuskan napas terakhir, maka kau akan menjadi permaisuriku. Aroma apa ini? Cepat, ada yang tolong. Ruang tidur terbakar. Permaisuri, cepat bangun. Lalu di mana Paduka Kaisar? Katanya Paduka akan bermalam di sini malam ini. Tolong, ada siapapun. Kenapa selir Gui ada di sini? Tidak bisa. Dia tidak boleh mengetahuinya. Tetaplah di sini. Aku, Paduka Kaisar. Apakah Paduka hendak pergi? Bagaimana dengan Yaner? Api ini berkobar hebat. Kalau Yaner tertimpa bahaya. Aduh, tenanglah sayang. Bersembunyilah baik-baik di sini. Tidak akan ada yang mengetahuinya. Setelah apinya padam, aku akan langsung menolongmu. Paduka. Paduka. Cepat kemari. Cepat kemari. Padamkan apinya. Paduka Kaisar. Kobaran api benar-benar terlalu besar. Kedua permaisuri. Suara mereka sudah tak terdengar lagi. Paduka Kaisar. Jenderalmu dan Adipati Liu sudah mendengar tentang kebakaran ini dan sedang menuju ke sini. Jika permaisuri dan selir Gui Fei wafat, kedua keluarga pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Jika mereka sampai tahu bahwa aku yang memberinya ramuan penenang, maka aku pun tak layak lagi duduk di singgasana. Aduh, selimut. Aduh, apa yang hendak dilakukan Paduka Kaisar? Ini bagaimana? Sampaikan kepada adipati tertinggi dan paman negara. Aku akan turun tangan sendiri menyelamatkan mereka.
Paduka jangan Paduka. Minggir. Aduh Paduka. 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 Apa yang harus dilakukan sekarang? Paduka, aduh. Yunsi, Shu Er, kalian di mana? Aku datang menyelamatkan kalian. Paduka Kaisar. Kami di sini. Kalian pengawal kalian berdua. Kalian berani mencelakai Beta. Hamba berdua tidak bersalah. Tidak bersalah? Beta melihat sendiri, kalian berdua ingin membakar Beta hidup-hidup. Hentikan. Paduka, apa yang hendak Paduka lakukan? Paman kerajaan, ayah negara. Beta melihat sendiri mereka berdua bersekongkol ingin membakar Beta hidup-hidup. Konyol, saat kami tiba, kobaran api sudah padam. Kalian semua pingsan karena asap. Justru Permaisuri dan putri saya melindungi Paduka dengan tubuh mereka. Jika mereka benar-benar ingin membakar Paduka, mengapa harus mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan Paduka? Ayah, Ini, bagaimana mungkin? Kakak. Tadi Yunshi terluka di lokasi kebakaran. Sakit sekali. Paduka. Kita sudah menjadi suami istri. Paduka menahan diriku, aku tidak menyalahkan. Apapun yang kulakukan, memang sudah seharusnya. Namun aku tak menyangka. Paduka justru memfitnahku. Aku. Sebenarnya kenapa? Baginda. Hubungan hamba dengan Permaisuri memang kurang harmonis. Hari ini hamba datang ke sini karena rasa cemburu itu saja. Tak disangka malah terjadi kebakaran. Bagaimana mungkin hamba bersekongkol dengan Permaisuri untuk mencelakai Anda? Kau. Namun Beta melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bolehkah hamba bertanya, Paduka? Anda berulang kali menuduh adik hamba mencelakai Anda? Apakah ada buktinya? Dulu saat Paduka melamar adik hamba, Anda bersumpah tanpa persetujuannya. Takkan mengambil selir, dan takkan membiarkannya menderita sedikit pun. Barulah kami menyetujui. Tetapi melihat keadaan sekarang, sudahlah. Putri sah keluarga kami dari kediaman jenderal. Tak perlu menerima penghinaan ini. Yunsi, kalau begitu jabatan Permaisuri ini tak usah kita ambil. Permaisuri, tunggu. Tadi adalah Beta. Yang terlalu terburu-buru, hingga salah bicara. Kakak. Jangan salahkan Baginda. Hanya saja kebakaran di istana tidur ini. Memang ada orang yang sengaja menyalakan api dengan fosfor putih. Aku percaya Baginda pasti akan menemukan pelakunya dan mengembalikan keadilan bagi kita. Tenanglah. Saat aku datang, aku sudah memerintahkan pasukan pengawal kerajaan untuk mengepung kediaman ini rapat-rapat. Dengan begitu si pelaku pasti takkan bisa kabur. Pengawal, periksa seluruh penjuru istana tidur ini sampai bersih. Celaka. Yaner masih di dalam. Berlutut. Jenderal, Kasim kecil ini mencoba menyelinap keluar diam-diam. Kabur pada saat genting. Pasti ada niat tersembunyi. Aku justru ingin melihat siapa yang berani sekali mencelakai selir istana. Ruyan, mengapa malah kau? Ayah, putrimu tidak bersalah. Putrimu sungguh tak bersalah. Tidak bersalah. Kalau begitu, katakan padaku. Mengapa tengah malam kau berada di kamar Permaisuri?
Dan mengapa? Berpakaian seperti Kasim? Menerobos gerbang istana di malam hari. Sungguh tak tahu sopan santun. Pengawal, lepaskan pakaiannya untukku. Jangan. Tidak. Jangan. Tolong aku. Tolong aku. Tolong. Adik tak perlu berterima kasih padaku, ya. Air bekas rendaman kaki Sri Baginda tadi malam. Lupa dibuang. Ini baik-baik saja. Mengapa bisa terbakar? Paduka, Yang Mulia Permaisuri. Pada pakaiannya diolesi fosfor putih. Paduka, kamar istirahat hamba terbakar. Memang karena fosfor putih. Jangan-jangan api ini perbuatan adik tiri Selir Mulia? Bukan. Tidak seperti ini. Pakaian ini sama sekali bukan milikku. Bukan. Masih tak mau bicara jujur? Kalau Yander mengakui, bukan hanya urusan kita berdua yang akan terbongkar. Bahkan tuduhan melanggar hierarki saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman paling berat padanya. Jangan-jangan Permaisuri sudah mengetahuinya sejak awal? Kakak, busana Yang Mulia Permaisuri ini akan dikirim kemana? Yang Mulia berkata pakaian ini robek, harus dibawa ke Biro Shangfu untuk diperbaiki. Untuk urusan remeh seperti ini, mana pantas merepotkan para pelayan di sisi Permaisuri? Biar aku saja yang mengurusnya. Kamu rupanya... Bukan aku. Kau bersekongkol dengan Permaisuri untuk mencelakakanku. Kau dan Sri Permaisuri bersekongkol untuk mencelakakanku. Kau merencanakan untuk menyingkirkanku. Diamlah. Kau telah melakukan kejahatan besar. Masih ingin menodai nama kakak perempuan kandungmu. Biasanya, kau selalu iri pada kakak kandungmu. Apa kau kira aku tidak tahu? Ayah, tidak. Aku tidak berani. Paduka, Nona Liu tidak bisa menjelaskan dari mana gaunnya berasal. Dan juga tidak dapat menerangkan mengapa ada fosfor putih pada gaun itu. Hamba mohon kepada Paduka, agar Liu Ruyan dibawa ke Departemen Sing, diperiksa secara ketat, dan diberi hukuman berat. Paduka, hamba juga merasa terzalimi. Mohon Paduka mengabulkannya. Kalau begitu, laksanakan sesuai perintah Permaisuri. Paduka tahu. Gaun ini... Bawa pergi. Cepat bawa pergi. Paduka. Hanya sebuah sandiwara saja. Kenapa harus serius itu? Kalau lukanya tidak cukup parah, bagaimana bisa menghapus keraguan Jun Mo Chen? Sekalian menyingkirkan Liu Ruyan dengan wajar. Tapi kau, bagaimana kau tahu? Liu Ruyan pasti akan mengambil pakaian istanaku. Yang Mulia, semua sudah dilakukan sesuai perintah Anda. Orang yang sudah terbiasa merebut milik orang lain, mana bisa menahan diri? Keserakahannya hanya tak mengenal batas. Liu Ruyan jatuh sampai begini, itu karena dia sendiri tak becus. Hebat juga cara-caramu, Yang Mulia. Pantas saja di kehidupan sebelumnya, aku tak bisa mengalahkanmu. Baginda Permaisuri juga tidak kalah hebat. Dengan begini setelah Liu Ruyan ditangkap, dia tak bisa pergi ke perjamuan ulang tahun, dan tak sempat merencanakan sesuatu yang merugikan kakakmu. Perjamuan ulang tahun itu ramai dan susah diawasi. Jun Mo Chen tetap keras kepala, pasti akan mencari kesempatan untuk menyelinap keluar, menjenguk Liu Ruyan. Pada saat itu, Apa? Mereka berdua tidak hanya bekerja sama, tetapi juga mempermainkanmu seperti ini.
Aku pun tidak yakin apakah hari itu hanyalah ilusi atau kenyataan. Meskipun begitu, bagaimanapun juga, keduanya bukan orang yang mudah dihadapi. Pada waktu itu, menikahkanmu dengan Mu Yunxi adalah agar kediaman jenderal bisa membantu kita dan membantumu naik menjadi kaisar. Tak pernah kusangka, mereka justru semakin keterlaluan terhadapmu. Kehormatan seorang perempuan adalah yang paling utama. Jika dia tidak bisa menjadi penopang, maka kita harus menyingkirkannya. Pesta ulang tahun Yang Mulia Kaisar. Mengapa selir terhormat tidak datang? Belakangan ku dengar selir terhormat sangat angkuh. Di mana-mana ia menentang Yang Mulia. Silakan. Yang Mulia, apakah sedang mencari selir terhormat? Hari ini tubuhnya kurang sehat. Ia mohon izin untuk beristirahat. Kebetulan ia tidak ada. Setidaknya mengurangi kerepotanku. Paman negara, aku bersulang untukmu. Terima kasih telah menikahkan adikmu denganku. Memiliki Yunxi adalah keberuntunganku. Terima kasih, Paduka. Di dalam arah ini, tercampur bius yang sangat kuat. Mu Yunxi, ingin kulihat setelah hari ini, bagaimana kediaman jenderalmu akan bersikap. Mari, kita minum bersama cawan ini. Maaf. Jenderalmu, saya tidak sengaja. Berani sekali. Bagaimana kau bekerja? Hal sekecil ini saja tak bisa kau selesaikan? Yang Mulia, mohon jangan marah. Hanya kecelakaan kecil saja. Masih belum cepat minggir? Baik. Baginda. Tidak apa-apa. Paduka. Hamba memohon kepada Paduka, serta Yang Mulia Permaisuri, menikmati cawan ini bersama. Silakan. Mari, semua, mari minum bersama. Minum bersama. Minum bersama. Semoga Baginda panjang umur. Semoga Baginda panjang umur. Mari, Tuan Zhang. Silakan. Yunxi, apakah kamu sudah minum terlalu banyak? Bagaimana kalau kau ajak kakakmu beristirahat sejenak di kamar samping? Baik, Baginda. Hamba mohon diri. Pergi beritahu Sri Bunda Permaisuri. Semua sudah siap. Ikut aku menemui Yaner. Sekarang. Baik. Di mana Permaisuri? Permaisuri. Sebagai permaisuri istana, dalam pesta sepenting ini, bagaimana mungkin ia tidak hadir? Betul sekali. Permaisuri tidak ada di sini. Jenderalmu juga tidak ada. Sejak kapan keluargamu sebegitu tidak tahu sopan santun? Permaisuri janda, mohon tenang. Mungkin Yang Mulia Permaisuri dan jenderalmu sudah lama tak bertemu. Mereka ingin berbincang secara pribadi. Saat seorang perempuan menikah, kakak laki-laki tertuanya pun dianggap pria luar. Sungguh tak pantas. Permaisuri janda. Permaisuri janda. Yang Mulia Permaisuri dan jenderalmu masuk ke kamar istirahat bersama-sama. Dan belum keluar lagi. Bukankah Chaner mengatakan, Liu Ruxue dan Mu Yunxi bersekongkol? Jangan-jangan ini salah paham? Ayo pergi.
Hari ini, aku harus melihat semuanya dengan jelas. Semua wanita keluarga, ikut denganku. Mereka sudah mengunci semua pintu. Maju. Gedor pintunya untukku. Cepat. Kedua saudara keluargamu, bangunlah. Chen Er, mengapa malah kamu? Ibu Permaisuri begitu cemas mencariku. Ada urusan apa? Baginda. Baginda, bagaimana mungkin kau berada di kamar permaisuri? Bermesra dengan perempuan lain. Dan malah dengan Liu Ruyan, perempuan tak tahu diri itu. Beberapa hari lalu dia bahkan mencoba membakar aku dan permaisuri. Hari ini dia bahkan merayumu. Kau benar-benar melukai hati dua klanmu dan Liu. Yunsi, dengarkan penjelasanku. Jelaskan apa? Kuberikan kalian waktu 1 batang dupa. Pakailah pakaian lalu keluar. Aduh. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah aku memintamu menunggu sampai aku membiarkanmu pergi? Apakah kau yang menaruh obat padaku? Bukankah Baginda sendiri yang datang mencariku? Hamba bahkan belum sempat menyajikan teh. Baginda langsung menarikku. Lagi pula, Anda adalah seorang raja. Apa salahnya memanjakan seorang wanita? Diamlah. Aduh. Yunsi. Yunsi, apakah kau sudah gila? Chen adalah raja negeri ini. Berani-beraninya kau memukulnya? Jabatan rajanya itu tak lain hanyalah pemberian murni dari klanmu dan Liu. Entah bunda percaya atau tidak, kami yang membuatnya naik, kami juga sanggup menjatuhkannya turun. Kau, perempuan kejam. Bunda, hentikan. Perkara ini merupakan kesalahanku. Memang aku telah berbuat salah. Bunda tak seharusnya memaki permaisuri. Bunda, cepat minta maaf pada permaisuri. Aduh, sebagai permaisuri agung ini, sungguh terasa sia-sia bagiku. Bunda. Bunda. Tunggu. Paduka, tidakkah seharusnya memberi penjelasan padaku? Penjelasan? Baik. Akan kuberi kau penjelasan. Itu Liu Ruyan, dialah yang menggoda aku, perempuan rendahan itu. Tahukah kau, di hatiku hanya ada kau dan Suer. Apapun yang kalian inginkan, akan kuberikan. Benarkah? Benar. Paduka Permaisuri, hamba percaya pada Baginda. Mohon berilah beliau 1 kesempatan lagi. Kau bersedia menuruti apapun. Kalau begitu, bila aku menginginkan tahtamu, akankah kau memberikannya? Yunsi. Bukankah kau bilang apapun akan kau turuti? Jika aku meminta tahtamu, akan kau serahkan? Atau tidak? Kalau aku meminta tahtamu, kau akan memberikannya? Atau tidak? Asalkan Yunsi menginginkannya, semuanya akan kuberikan. Tahta pun bukan apa-apa. Tenanglah, Paduka. Hamba belum punya niat itu untuk sementara. Namun mohon Paduka, mengingat kata-kata hari ini. Pengawal. Seret Liu Ruyan, si manis penggoda yang menyakiti para selir. Lalu tetapkan hari untuk menghukumnya dengan cambuk. Paduka, jangan. Paduka, jangan. Paduka. Enam, 8 kuda. Kalah. Minum teh. Tidak puas. Tidak puas. Hamil sungguh tidak ada serunya. Aku tidak bisa minum arak. Tempat eksekusi pun tidak boleh kudatangi. Tapi, aku dengar,
Mereka yang menonton eksekusi punya suatu keyakinan, yaitu mencelupkan roti kukus ke darah orang itu konon bisa menyembuhkan segala penyakit. Bagaimana kalau... Dah adik tirimu itu. Kau pun tak merasa jijik? Betul juga. Kalau mengingat si Kaisar Hina itu meneguk air seni bocah lalu berciuman mesra dengannya. Setiap kali terbayang, aku langsung... Permaisuri, mata-mata di istana melapor. Paduka membawa orang ke istana bawah tanah untuk menyelamatkan Liu Ruyan. Apa Kaisar busuk itu ternyata cukup setia? Akan kuberi pelajaran keras padanya. Aku ikut denganmu. Pengawal, lindungi Baginda. Cepat selamatkan aku. Selamatkan aku. Lindungi Baginda. Lindungi Baginda. Siapa di sana? Benar-benar berani. Berani menyerang Baginda? Baginda. 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 Aduh, Baginda. Dia ada di sana. Kakak, gerakanmu lumayan cepat. Baru sebentar sudah menghajar orang. Bukankah itu orang yang kau kirim? Siapa dia? Hamba patut dihukum berat. Hamba gagal melindungi Baginda. Hamba sangat bersalah. Mohon Sri Permaisuri mengampuni hamba. Lu Feng, Baginda? Apakah Baginda tidak apa-apa? Lu Feng, selidiki dengan tuntas. Siapa yang ingin mencelakai aku? Baginda. Tabib istana. Bagaimana kondisi Baginda sekarang? Melapor kepada Sri Permaisuri. Pelaku memiliki kemampuan bela diri yang sangat kuat. Baginda mengalami luka dalam dan luar yang parah. Kepala Kasim Lu, mengapa Baginda bisa diserang di dalam istana? Bukankah ada pengawal istana yang berjaga? Lagi pula, tengah malam begini, Baginda tidak berada di kediamannya. Keluar untuk apa? Yang mulia beliau. Siapa yang menyerang? Penjaga pengawal di mana? Malam-malam yang mulia keluar lagi hendak kemana? Hamba sungguh tidak tahu. Mohon ampun Sri Permaisuri. Mohon ampun Sri Permaisuri. Aku bertanya padamu. Jawablah saja. Sama sekali tidak tahu? Hamba yang gagal melindungi tuannya. Apa gunanya kau bagiku? Pengawal, seret dia pergi. Hukum cambuk sampai tak bernyawa. Ampuni hamba Sri Permaisuri. Ampuni hamba Sri Permaisuri. Ampuni hamba Sri Permaisuri. Sri Permaisuri. Ampuni hamba yang mulia Permaisuri. Jangan habisi Lu Feng. Sejak kecil Lu Feng selalu melindungiku. Ini bukan salahnya. Aku yang lalai. Kalau begitu, maka Baginda beritahukan padaku. Malam ini hendak kemana? Mengapa pergi secara diam-diam? Tanpa seorang Kasim pun di sisi? Beta punya alasan yang sulit untuk hal ini. Alasan sulit, Paduka Kaisar. Bukanlah alasan atas kelalaiannya. Kalau Lu Feng tak sanggup menunaikan tugas sebagai kepala pelayan pribadi, maka hamba akan mencarikan orang yang lebih memuaskan bagi Paduka. Paduka tenang saja. Mulai sekarang, hal seperti ini takkan terjadi lagi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengannya. Jika ada masalah, hadapkan langsung kepada Beta. Apa omong kosong macam apa itu? Seorang pelayan yang bahkan tak bisa menjaga keselamatan tuannya. Untuk apa dipertahankan? Ampun Permaisuri. Hamba sadar telah bersalah. Permaisuri. Kalian hentikan pukulan itu. Permaisuri. Lu Feng adalah orang kepercayaan Beta. Sebagai Permaisuri, kau tak berhak menghukumnya. Apakah Kaisar sedang memerintah hamba? Seorang raja terhormat diserang di dalam istana? Apakah ini kelalaian pasukan Yulin? Atau kelalaian para pelayan istana belakang? Permaisuri, di hadapan begitu banyak orang, apakah kau tak sudi memberi Beta sedikit saja harga diri?
Paduka ternyata masih peduli soal muka, ya? Paduka sudah terluka separah ini. Masih memikirkan harga diri apa lagi? Hamba bertanya untuk terakhir kalinya. Kemana Paduka hendak pergi malam ini? Seorang raja. Benar-benar seorang raja. Sebagai raja sebuah negeri, ternyata kebebasan sekecil ini pun tiada. Yang Mulia Kaisar sekarang menginginkan kebebasan. Awalnya aku bermaksud memaafkan Liu Ruyan dan Lu Feng. Namun Kaisar justru termakan hasutan orang. Bersusah payah melindungi pelayan itu, serta perempuan tak tahu malu itu. Hamba sudah kehabisan kesabaran. Permaisuri. Tabib istana. Rawat Kaisar dengan sebaik-baiknya. Gunakan obat terbaik. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada Kaisar, aku akan mengambil nyawamu. Baik. Dengar baik-baik semuanya. Selama Kaisar menjalani pemulihan, siapapun dilarang mengganggu. Kaisar pun tidak boleh meninggalkan tempat ini. Jika ada yang berani melanggar perintah ini, semua orang akan kehilangan nyawa bersama. Baik, kami akan menjalankan titah permaisuri. Mohon lapor, Permaisuri Agung. Kotak makanan hari ini sudah diantar 3 kali. Semuanya. Namun semuanya dicegat oleh para pelayan Sri Permaisuri. Berani sekali. Permaisuri licik itu. Sekarang dia sama sekali tidak mempedulikan tata aturan leluhur dan martabat keluarga kerajaan. Menurutku, dia hari ini berani menahan Yang Mulia. Besok, dia pasti ingin duduk di singgasana naga. Mohon Permaisuri Agung tenangkan hati. Hamba punya satu rencana dapat membantu Permaisuri Agung meringankan kekhawatiran. Ayahmu telah bersusah payah memasukkanmu ke istana. Namun, hingga sekarang, engkau belum mendapat kasih karunia Kaisar. Asal kali ini, engkau bisa membantu Baginda, lepas dari cengkraman perempuan berbahaya itu. Aku pasti menjamin kemakmuranmu di masa depan. Jika tidak bisa, hamba Yang Mulia, apakah Anda benar-benar sudah mengambil keputusan? Dengan kekuasaan permaisuri yang sebesar sekarang di istana, bagaimana jika nanti? Aku sudah tidak punya jalan lain, hanya bisa bertaruh sekuat tenaga. Tidak bisakah kita mencari cara untuk memohon kepada Baginda Kaisar? Apa gunanya Baginda Kaisar? Selir yang pernah ia kasihi. Mana yang tidak dilupakan begitu saja setelah ia mendapatkan mereka? Demi merebut hatinya, penghinaan semena-mena sudah menjadi hal biasa. Selir Ying, selir Zen, semuanya adalah pelajaran. Daripada menunggu ia muncul untuk berebut kasih, lebih baik membantu Sri Ibu Suri. Dengan bantuan Sri Ibu Suri, ayahku di pemerintahan depan dapat naik pangkat. Ibu mudaku di kediaman tidak akan diperlakukan keras. Di dunia ini, nasib hidup seorang wanita, masa depannya selalu bukan ditentukan oleh dirinya sendiri. Masih ingat apa yang kuajarkan padamu? Hamba tahu apa yang harus dilakukan. Yang Mulia, Selirwan telah tiba. Paduka, Selir Muliawan sudah tiba. Hamba menyembah Paduka Permaisuri. Belakangan ini Rumah Sakit Ayi mengganti giliran 2 kali setiap bulan. Setiap kali mereka menuju ke istana Selir Muliawan, namun catatan denyut nadinya tetap saja semuanya normal. Sri Ibu Suri juga terus-menerus mengirim tonik ke istananya. Jangan-jangan mereka berniat mendukung pendatang baru untuk bersaing dengan kita? Bila hanya berebut orang tak berguna itu, biarkan saja dirinya.
Namun jika Ibu Suri punya niat lain, maka jangan salahkan diriku, yang akan bertindak tanpa belas kasihan. Panggil dia masuk. Hamba menyembah Paduka Permaisuri. Selir Muliawan, hari ini engkau datang menemuiku. Untuk urusan apa? Paduka, hamba datang hendak menyampaikan sesuatu kepada Paduka. Namun tidak nyaman bila ada orang lain. Kalian semua mundur. Paduka Permaisuri, hamba tahu bahwa Paduka dan Selir Agung mengatur jebakan untuk mempermalukan Sri Baginda pada jamuan istana. Sekalipun keluarga Ibu Paduka sangat berkuasa, namun seorang selir merencanakan mencelakai Sri Baginda. Bila sampai terbongkar di hadapan para menteri. Hal itu tetap sulit dibenarkan, bukan? Dulu aku sungguh tak mengira. Pikiran Selir Muliawan begitu cermat. Apa yang kau inginkan? Hamba hanya berharap Paduka Permaisuri melindungi keselamatan anak dalam kandunganku. Yang mulia, apa yang terjadi, Yang Mulia? Yang Mulia? Yang Mulia? Yang Mulia dan Pangeran Kecil tidak boleh terjadi apa-apa. Darah. Darah? Sri Permaisuri Janda tiba. Muyunsi, kau benar-benar berhati kejam. Berani-beraninya kau. Berani-beraninya engkau mencelakai calon pewaris tahta. Muyunsi, Selirwan yang tadinya sehat-sehat saja. Bagaimana mungkin keracunan di aula milikmu? Hari ini kamu harus memberi penjelasan kepada aku dan Paduka Kaisar. Seluruh aula Fengwu, tidak ada yang terlibat dalam perkara ini. Seorang selir kecil. Masa masih sempat memfitnahmu? Permaisuri Janda, mohon tenang. Melapor kepada Permaisuri Janda, melapor kepada Yang Mulia Permaisuri, kehamilan Selirwan belum lewat 3 bulan. Ditambah lagi beliau didorong keras oleh Sri Permaisuri, sehingga janinnya mengalami benturan. Kehamilan ini kemungkinan besar tidak dapat dipertahankan. Yang Mulia Bunda Suri, mohon kiranya Bunda membela nyonya kami. Paduka Kaisar, hamba memang tidak becus. Gagal melindungi anak kita. Kasihan sekali anak itu. Usianya belum genap 3 bulan. Namun sudah ada orang yang tak sudi menerimanya. Permaisuri, bukti sudah sangat jelas. Ingin kulihat apa yang akan kau katakan hari ini. Permaisuri, betapa kejamnya hatimu sampai ingin menjerumuskan hamba ke jalan buntu. Sayang sekali anak itu. Harus menanggung musibah menggantikan ibunya. Paduka Kaisar. Paduka Kaisar. Sayang sekali Paduka masih sakit. Sehingga tak bisa membela hamba. Anak pertama hamba begitu saja dibuat gugur oleh Permaisuri. Selirwan, tenanglah. Siapapun dia yang berani melukai keturunan kerajaan, Bunda Suri takkan pernah memaafkan. Sebarkan titah Bunda Suri. Permaisuri, hatinya sangat kejam, diberi anggur beracun. Tunggu dulu. Bunda Suri, ada yang ganjil dalam perkara ini. Selirwan ini sebenarnya tidak pernah mengandung. Selirwan sebelumnya menelan obat langka dari wilayah barat yang disebut bunga pemakan jiwa. Setelah diminum, dalam waktu singkat orang yang meminumnya akan tampak seolah-olah sedang hamil palsu. Namun apabila diminum lagi, akan menimbulkan gejala seakan kandungan gugur. Tidak. Sri Maharani, hamba selalu berada di dalam istana. Dan belum pernah mendengar tentang obat ajaib dari barat manapun. Pasti Baginda Permaisuri. Dan
Selir Agung memfitnah hamba. Dokter Istana Zhang, segera katakan kepada Sri Maharani bahwa hamba memang sedang mengandung permaisuri. Apakah Anda benar-benar berniat memaksa hamba hingga ke jalan buntu? Sri Maharani, soal bunga pemakan jiwa itu, benar-benar omong kosong belaka. Hamba, seumur hidup mendalami ilmu pengobatan, namun belum pernah mendengar obat seaneh itu. Begitukah? Kalau begitu Dokter Istana Zhang, katakan pada saya, saat kau meresepkan obat penenang kandungan untuk Selirwan, mengapa seluruh bahan dalam resepmu bersifat dingin dan sejuk? Jangan-jangan kau hendak mencelakai janin kaisar dalam rahimnya? Ini, mana mungkin? Ini, rekaman nadinya, hamba jelas sudah. Yang mulia Sri Maharani, bunga ini memang obat langka dari wilayah barat. Setelah diminum, tubuh akan terserang panas beracun dan harus diredam dengan ramuan bersifat dingin. Namun bila kemudian terkena zat berpemanas, seperti kalajengking api, harus ditekan dengan benda-benda yang bersifat dingin. Tetapi jika kembali bersentuhan dengan sesuatu yang bersifat panas, seperti kalajengking api dan sejenisnya, maka mulut dan hidungnya segera mengeluarkan darah dan seketika jatuh tak bernyawa. Selirwan ini adalah selir istana, tentu tidak pantas dijadikan percobaan racun. Namun hamba dengar, selama pernah bersentuhan dengan bunga ini, akan menimbulkan reaksi yang sama. Dokter Istana Zhang, bagaimana kalau engkau saja yang membuktikan kesucian Selirwan? Pengawal, minta Dokter Istana Zhang untuk mencoba racunnya. Jangan. Baik, aku akan bicara. Aku bicara. Ya, memang Selirwan yang mendatangi hamba dan memberi hamba 100 liang emas. Hamba saat itu gelap mata hingga melakukan hal itu. Tidak. Bunda Permaisuri, mohon berikan keadilan bagi hamba. Mereka semua bersekongkol. Selirwan, tidakkah kau merasa malu mengatakan itu? Coba kau lihat baik-baik. Ini apa? Bunda Permaisuri, barusan hamba melihat Dayang di samping Selirwan, Yue, menggendong pakaian ini hendak membakarnya di luar. Hamba menyuruh seorang Dayang mengalihkan perhatiannya, makanya pakaian ini belum sempat habis terbakar. Selirwan, ini darah haidmu bukan? Selirwan, ini darah haidmu. Pengawal, kemari. Suruh Hakim Istana Zhou dari rumah sakit Taiyi kemari. Periksa kembali nadi Selirwan. Hamba tua bersumpah dengan nyawa. Selirwan sama sekali tidak sedang mengandung. Pengawal, tangkap para dayang yang mendampingi Selirwan dan seret mereka pergi. Selir? Selir, tolong selamatkan aku. Selir. Selir. Permaisuri Agung, minuman beracun yang tadinya ingin kau hadiahkan padaku ini, sekarang seharusnya diberikan padanya, bukan? Oh ya, di bawah kakimu itu, sepertinya kalajengking api yang tadi berlarian. Kau mempermainkanku. Permaisuri Agung, usia Anda sudah lanjut. Urusan istana dalam. Tak perlu lagi Anda campuri. Hari ini hampir saja Anda menuduh hamba tanpa alasan. Sekarang, bahkan berdiri pun tak sanggup. Sampaikan titahku, Dokter Istana Zhang dan Selirwan, karena menipu dan mengkhianati Yang Mulia, serta bersekongkol mencelakai permaisuri. Segera dihukum pancung. Permaisuri Agung, Anda tak boleh membiarkan hamba. Hamba demi Anda. Sejak pagi tadi sudah kukatakan padamu, harus hati-hati. Benar-benar hati-hati. Tetap saja masuk perangkapnya. Namun,
Untung aku datang tepat waktu. Kalau bukan karena pura-pura menurutinya, bagaimana mungkin kita bisa menahan Permaisuri Agung secara resmi? Ibu dan anak itu ternyata memakai cara yang sama. Hanya saja Song Wanner, aku sama sekali tidak punya dendam dengannya. Mengapa ia begitu nekat? Mungkin ia digenggam Permaisuri Agung dengan suatu kelemahan. Surat keluarga Song Wanner sudah kusegat beberapa lembar. Selir Agung, cara Anda sungguh lihai. Aku belum mati. Bukankah aku sudah meminum anggur beracun? Jangan takut. Ini hadiah dari Sri Ratu berupa sertifikat tanah, wesel perak, serta kios. Semestinya semua ini cukup agar kau dan ibumu dapat hidup tenang hingga akhir hayat. Masih ada ramuan-ramuan ini. Untuk memulihkan kondisi tubuhmu. Sri Ratu berkata, setelah kau keluar dari istana, kau tak akan menemukan ramuan sebaik ini. Semoga takdir mempertemukan kita lagi, Selirwan. Terima kasih kepada Sri Ratu. Bunda Suri, apakah Anda memanggilku? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Agar melepaskan Paduka Kaisar dan diriku? Kamu boleh sebutkan syaratmu. Aku pasti akan menepatinya. Bagaimana kalau Bunda Suri lebih dulu memberitahu? Apa yang sebenarnya kau pegang? Sekarang ini, uang yang hamba mau ada, kekuasaan juga ada. Sehingga saat ini, benar-benar tak terpikir apalagi yang kurang. Oh iya, hamba masih butuh seorang suami berumur pendek, serta seorang ibu mertua yang wafat tragis. Entah apakah Bunda Suri sanggup mengabulkan keinginanku ini? Kami memiliki satu peta harta karun dari dinasti terdahulu. Ternyata benar Bunda Suri bersekongkol dengan dinasti lama. Sia-sialah ayah dan kakakku berjuang di medan perang. Asal kau bersedia menyelamatkan nyawa Paduka Kaisar dan mengizinkan aku meninggalkan istana untuk menjaga makam mendiang Kaisar sebelumnya, peta harta karun ini akan kuserahkan padamu. Ini hanya setengah bagian peta. Orang juga menyebutnya peta harta karun. Dulu beta mendapatkan memang sebuah peta lengkap. Setengah bagian lainnya, nanti saat beta sudah bebas, tentu akan kuberikan padamu. Permaisuri, apakah sekarang Anda mulai menyukai seni? Ini tadi diperlihatkan padaku sebentar oleh Ibu Suri. Peta harta karun dari dinasti sebelumnya. Beliau menjadikannya sebagai syarat. Ingin aku membantunya meninggalkan istana. Bukankah ini Gunung Matau? Gunung Matau apa? Itu adalah Gunung Matau yang sering kukunjungi sebelum aku masuk istana. Namun, sekarang tampaknya sudah menjadi wilayah Pangeran Yan. Sembah hormat kepada Sri Ratu.
Sembah hormat, Yang Mulia Selir. Malam itu, ternyata kau. Benar, hamba sendiri. Kalian berdua sedang berbicara teka-teki apa? Hamba bersama Sri Ratu memiliki tujuan dan harapan yang sama. Sekarang hamba sembahkan peta harta karun dinasti sebelumnya hanya untuk membantu Sri Ratu sekuat tenaga. Kau. Hamba hanya ingin mencari kesempatan untuk menjatuhkan permaisuri janda. Pada masa lalu, demi memperebutkan kasih sayang, beliau terlebih dulu merencanakan hingga ibu selir hamba wafat. Lalu agar putranya merebut posisi pewaris, berulang kali menjebak hamba. Semua bukti ada di sini. Hamba akan bertindak sesuai titah Sri Ratu. Zikyong. Kemana orangnya? Kemana semua orang pergi? Aku di sini. Kau datang untuk apa? Aku adalah ibu permaisuri kaisar. Pengawal. Apa ini? Saat ayah dan kakakku berjuang di medan perang mempertaruhkan nyawa, kau demi ambisi pribadimu, mengumpulkan harta, bahkan bersekongkol dengan musuh, berniat mencelakakan ayah dan kakakku sampai tewas. Kau dan Jun Mo Chen sama sekali tidak pantas memiliki pejabat setia seperti ayah dan kakakku. Apa ini? Aku yang memberikannya? Pangeran Yan, kau. Sampaikan. Ibu Suri diam-diam bersekongkol dengan para pejabat, mengacaukan tatanan pemerintahan. Para pejabat yang terlibat akan dijatuhi hukuman berat bersama seluruh keluarganya. Tidak boleh ada yang dibiarkan lolos. Yang Mulia Permaisuri mungkin akan mendapat kecaman dari seluruh negeri. Apa alasan mereka mencela diriku? Seorang perempuan naik tahta bisa dibilang tidak sah dan tak beralasan. Bila Yang Mulia bersedia menikah denganku, bergantung pada kekuasaan orang lain pada akhirnya hanyalah semu. Siapa bilang perempuan tak bisa setara dengan raja dan kaisar? Memakai jubah keemasan. hamba bersedia mengerahkan seluruh tenaga untuk Paduka. Paduka Kaisar, Sri Permaisuri Agung, sudah mangkat. Perempuan kejam. Memang kau perempuan kejam. Perempuan kejam. Bagaimana bisa aku sekejam dirimu? Tamparan ini. Tamparan ini untukmu yang menipu perasaanku dan menyakiti anakku. Tamparan ini untukmu yang memusnahkan seluruh keluargaku dan menghinakan ibuku. Tamparan ini untukmu yang bebal dan tak becus menindas rakyat. Tunggu dulu. Adikku tersayang. Biarkan dia terlebih dahulu menandatangani surat wasiat kerajaan. Baru kita bicara lagi. Ayo, Selir Agung. Wasiat ini, aku, sang kaisar, tidak akan menandatanganinya. Kematian kaisar penuh tanda tanya. Para menteriku pasti akan membalaskan dendamku. Keluarga para selir lain di istana pun akan terus mendukungku. Selama ini kau selalu memanjakan Liu Ruyan. Semua selir yang punya latar belakang di istana ini, kau beri ramuan penahan kehamilan. Selir yang tak punya latar belakang, bahkan tak kau lirik sedetik pun. Atas dasar apa mereka harus melindungimu?
Tahta ini sekarang sudah bukan kepadamu untuk memutuskan. Lu Feng. Aku. Di mana pasukan Pangeran Yan yang kusuruh kau kumpulkan? Apakah sekarang Paduka sedang menghitung-hitung dalam hati kapan Pangeran Yan akan datang menyelamatkan? Ia tidak akan datang. Mengapa Paduka menatap hamba dengan tatapan seperti itu? Apakah Paduka takut kehilangan tahta yang Paduka rebut secara diam-diam? Atau khawatir perbuatan Paduka terungkap dan akhirnya menerima akhir yang tragis? Kurang ajar. Kenapa sebelumnya aku tidak pernah menyadari bahwa kau sekejam ini? Orang yang kejam itu bukan aku. Semua ini terjadi karena kau memaksaku. Sri Ratu, para selir istana, semuanya sudah tiba. Setelah mendengar kabar bahwa kondisi Paduka tidak terlalu baik atas perintah Anda, sekarang mereka semua sudah bergegas ke sini. Panggil. Baik. Paduka. Hamba telah mengumpulkan para selir yang dekat dengan Paduka. Mereka semua mengasihi dan menghormati Paduka. Dan punya banyak kata pribadi yang ingin disampaikan kepada Paduka. Baiklah, persilakan. Aduh, Permaisuri Selir Gui sebenarnya telah menjanjikan keuntungan apa kepada kalian? Kalian bersekongkol seperti ini untuk menjebak diriku. Hamba tidak membutuhkan keuntungan apapun yang hamba inginkan. Hanyalah balasan setimpal bagi baik dan buruk. Huang Shang, sejak dahulu saat engkau diam-diam mengirim orang membakar persediaan bahan makanan klan ibuku, memaksa mereka mengirimku untuk menikah aliansi, demi memperoleh bantuan, engkau seharusnya sudah membayangkan hari ini. Kalian mengira Permaisuri dan Selir Gui telah menang. Aku beritahu kalian, aku sudah lama menulis surat kepada Pangeran Yan, meminta dia mengerahkan pasukan ke kota Jing. Dalam waktu sebatang dupa terbakar, mereka akan datang melindungi diriku. Aku tahu, beberapa dari kalian dipaksa Permaisuri dan Selir Gui melakukan kesalahan seperti ini. Hukumannya bisa sampai 9 generasi keluarga. Aku, Kaisar, dengan kemurahan hati memberikan kalian kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Asalkan kalian masih seperti dulu, mendukung aku, Kaisar. Terus menemani aku, Kaisar. Aku, Kaisar, menjamin kepada kalian, tidak akan menagih kesalahan yang lampau. Saudari muda, apakah kau mendengar suara apapun? Aku tidak mendengar suara manusia apapun. Malah terdengar seperti anjing pekines milik Permaisuri yang dipelihara di Taman Yuhua. Sedang menyalak sembarangan. Baik. Anjing pekines adalah ras yang hanya ada di kota Huangcheng. Hamba lahir di perbatasan. Telah terbiasa melatih anjing pemburu berukuran besar untuk ras kecil yang pemarah ini. Memang tidak tahu bagaimana cara menjinakkannya. Namun tidak masalah, hamba sudah masuk istana selama bertahun-tahun. Anjing-anjing di kota Huangcheng tetap tahu bagaimana harus dilatih. Oh. Saudari-saudari, perhatikan baik-baik. Aku adalah Kaisar. Ingatlah, kesempatan untuk memukul Kaisar tidak banyak. Apa gunanya Kaisar? Apa gunanya Pangeran Yan datang ke ibu kota? Ayahku pada malam 2 hari yang lalu memimpin pasukan dari klan ibuku, mengepung seluruh 4 penjaga kota Huangcheng. Kebetulan sekali, kakak laki-lakiku sudah mengepung gerbang Tongling 3 hari yang lalu. Tak tahu Baginda dalam pertempuran ini akan bertindak bagaimana. Hamba hampir lupa melapor kepada Paduka. Kemarin ayah hamba memimpin pasukannya mengepung gerbang Shanghai. Takutnya pada hari ketika Paduka menemukan rencana, jasadmu sudah terlalu dingin. Aduh, kalian keterlaluan. Ternyata masih ada yang peduli pada perasaanku. Bagaimana kalian bisa lupa menutup jalur air? Baik. Hamba lapor Paduka. Ayah hamba adalah Laksamana Angkatan Laut. Beliau sudah memutus semua jalur sungai yang bisa dilalui armada laut menuju pedalaman.
Sekarang ibu kota kerajaan sudah terisolasi, baik dari darat maupun sungai, menjadi kota yang terkepung. Mohon Paduka meredakan amarah. Baik, bagus sekali. Tak kusangka kalian para pemberontak punya kemampuan seperti ini. Ketika Raja Lalim berkuasa, wajar saja semua orang ingin menyingkirkannya. Bukankah tadi Paduka bertanya kepada hamba, apa janji yang diberikan Permaisuri? Permaisuri berjanji tak akan pernah mengusik keluarga ibuku, serta mengizinkan adik perempuan hamba yang menjadi sandera untuk pulang. Permaisuri berjanji bahwa para wanita istana yang ingin meninggalkan istana boleh melompati tembok merah dan memulai hidup baru, tanpa harus menghabiskan hidup dengan sengsara di dalam istana. Permaisuri berjanji bahwa setelah Paduka mangkat, seluruh selir di harem boleh memilih bebas dan tak perlu ikut dikubur bersama di makam kaisar. Hanya sosok seperti Sri Ratu yang pantas disebut pemimpin sejati seluruh negeri. Kau, apakah Ratu juga ingin menjadi penguasa negeri ini? Hamba lupa memberitahu Paduka. Barusan hamba telah menambahkan ke dalam obat ini racun yang cukup untuk mengakhiri hidup Hiting Hong. Sudahlah. Beta mengakui. Dulu, demi menutupi sisi buruk Beta sembunyi kemana-mana. Beta adalah kaisar. Mana mungkin Beta membiarkan kalian menertawakan Beta. Saat dulu Beta bersembunyi kemana-mana, tak terelakkan, Beta melukai orang-orang di sekitar kalian. Di antara mereka, ada ayah dan saudara laki-laki kalian, juga ada anak-anak kita. Beta merasa bersalah kepada mereka. Terhadap kalian, Beta juga merasa bersalah. Namun terhadap takhta ini, dan terhadap seluruh negeri ini, Beta tidak merasa bersalah. Demi meneguhkan takhta ini, Beta setahap demi setahap memanfaatkan kalian, setahap demi setahap melukai kalian. Selama proses itu, jurang di antara kita memang tak terhindarkan. Jadi, akhirnya berujung seperti ini. Balasan. Sekarang Yang Mulia berbicara seperti ini. Apa gunanya? Engkau bersama kami, meski tak rela, pada akhirnya tetap melangkah sampai hari ini. Dan mengecewakan ketulusan kami padamu. Yang Mulia seharusnya sudah lama menyadari bahwa yang paling langka di dunia ini adalah ketulusan. Namun semua itu engkau peroleh terlalu mudah. Engkau tak pernah menghargainya. Sudahlah. Sepertinya pasukan Pangeran Yan tidak akan datang. Aku masih ingat saat berusia 5 tahun, ketika berburu musim gugur bersama mendiang kaisar ayah, aku terjatuh dari kuda dan patah kaki kiri. Rasanya sakit menusuk. Saat melihatnya, mendiang kaisar hanya melemparkan tatapan dingin dan berkata, "Tak berguna." Hingga kini aku masih ingat. Pandangan beliau kala itu begitu dingin dan tak berperasaan. Seakan-akan aku bukan putranya. Aku kalah. Namun aku bukan kalah dari kalian. Aku kalah dari langit yang kejam ini. Jika ada kehidupan berikutnya. Jika ada kehidupan mendatang, Huang Xiang telah mangkat. Akhirnya hari ini yang kutunggu tiba juga. Dulu selalu merasa bahwa begitu ia wafat hati akan terasa lega.
Entah kenapa, hati ini justru terasa hampa. Kalau boleh dibilang kita, siapa di antara kita yang tak pernah tulus padanya? Namun sekarang membicarakan ini juga hanya sia-sia. Kelak, kalian tak perlu lagi menuruti aturan selir. Datang memberi salam pagi dan sore setiap hari. Kelak di istana, carilah hal-hal yang kalian sukai untuk dilakukan. Aku juga akan mengizinkan kerabat keluarga kalian sering berkunjung ke istana untuk berkumpul dengan kalian. Ada keperluan apa? Segeralah bangkit. Permaisuri? Yang mulia, hamba ingin memohon selembar titah dari Anda. Katakanlah, aku pasti mengabulkannya. Hamba ingin kebebasan, ingin kembali ke wilayah perbatasan, dan menjadi lagi putri seorang jenderal. Baik. Kaisar terdahulu telah berpulang. Seluruh negeri berduka. Aku akan menegakkan keadilan. Kebajikanku Bak Feng Huang yang terlahir dari langit. Maka sudah sepantasnya aku naik tahta. Sisa-sisa pemberontak dinasti sebelumnya telah disingkirkan. Di seluruh penjuru negeri, semuanya telah bersatu di bawah satu panji. Para pejabat sipil maupun militer, baik dalam maupun luar istana, pasti akan bekerja sepenuh hati membantuku memerintah. Mengasihi segenap rakyat, tanpa mengecewakan harapan semua orang. Liu Ruxue. Kami ada di sini. Kau dan Jun Mo Chen? Sama sekali tidak pantas memiliki menteri seperti ayah dan kakakku. Apa ini? Apa ini? Bergantung pada kekuasaan orang lain. Siapa bilang perempuan tak bisa setara dengan para penguasa? Kenakan jubah kekaisaran padaku. Hamba bersedia mengerahkan segenap tenaga untuk Paduka. Negeri ini kini tak mengizinkanmu lagi berkuasa. Paduka, semoga panjang umur, panjang umur, panjang umur. Bangkitlah. Terima kasih, Paduka. Hamba bersedia untuk Paduka, memberikan segala tenaga, merancang strategi agung, agar pemerintahan bersih dan adil, rakyat hidup tentram. Hamba bersedia demi Ratu Phoenix, mendedikasikan seumur hidupku, takkan goyah walau menghadapi kesukaran dan bahaya, setia sampai akhir. Saat ini, akhirnya aku berdiri di aula istana yang megah berkilauan ini. Tahta ini, negeri ini, siapa bilang hanya lelaki yang layak mendudukinya? Mulai hari ini, aku, serta seluruh perempuan di negeri ini, takkan lagi direndahkan. Akan kubuat seluruh negeri yang luas ini berhiaskan semangat perempuan.